Amin. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tangan kita, saudaraku, di rumah kita masing-masing. Ayo. Baik teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, angkat dua-dua tanganmu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, aku berserah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, aku berserah. Saudara dikasih dalam Tuhan, berserah bukan menyerah. Kita berserah karena kita tahu jalan-jalan Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Kita berserah karena kita tahu ketika kita membawa hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang tetapkan setiap langkah kehidupan kita. Karena itu, dimanapun setiap kita berada pagi hari ini, bukan suatu kebetulan. Engkau boleh bergabung dalam doa pagi online ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat dirimu. Ada sesuatu yang mau Tuhan ingatkan buat dirimu. Satu hal. Jangan pernah pakai kekuatan. Belajar berserah. Kalau otak kita sudah tidak mengerti. Kalau langkah kita sudah tidak lagi bisa melangkah. Kalau hidup kita tidak tahu lagi harus apa yang harus saya buat. Ini waktunya saya mengangkat tangan saya dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah. Aku percaya rancanganmu adalah rancangan yang indah. Aku percaya apapun yang kau buat adalah yang terbaik buat hidup. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, teman-teman, doa pagi online, mari ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita sudah ada dalam Bilangan pasal 14, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-45. Ya. Bilangan pasal 14 ayat 39 sampai dengan ayat 45. Setelah Musa menyampaikan perkataan itu kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Apa yang disampaikan Musa? Beberapa hari lalu saya sudah sampaikan, yang disampaikan Musa adalah bagaimana Tuhan murka dengan persungutan mereka karena pengeluhan. Persungutan di hadapan Tuhan adalah satu kejahatan. Dan itu sangat berbahaya sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan sampaikan perintah, Tuhan sampaikan berita kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Berkata bahwa mereka tidak akan masuk ke tanah yang aku janjikan. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Karena Tuhan bilang hati mereka berbeda. Perkataan itu disampaikan kepada Musa. Dan mereka sedih, bangsa Israel sedih. Ya, berkabung Alkitab katakan. Ayat 40 perhatikan. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel ini agak aneh, agak unik juga gitu kan. Ketika mereka pada saat itu Tuhan bilang, aku memberikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Dan janji ini pasti akan aku tepati. Ayo kamu maju, kamu melangkah. Ayo kamu perangi orang-orang yang ada di sana karena aku akan memberikan negeri ini bagimu. Tapi di saat Tuhan bilang begitu, mereka takut, mereka khawatir, mereka bilang, jangan-jangan Tuhan mau mematikan kami, mati di sana semua dengan pedang. Tuhan bilang oke. Kalau kamu nggak percaya, itulah yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Setelah Tuhan murka, baru mereka pulang. Ya udah kita melangkah aja deh. Udah kita udah buat dosa nih, udah kita maju aja. Suka kebalik gitu sudah dikasih dalam Tuhan. Nah inilah bentuk ketidaktaatan. Sehingga akhirnya itu yang menjadi murka di hadapan Tuhan. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Padahal Tuhan dari tadi bilang, ayo maju. Dan tadi kenapa takut? Kau takut, kau ragu, kau khawatir. Ayat 41. Tetapi Musa bilang begini, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Tadi harusnya engkau maju, tadi harusnya engkau jangan ragu, tadi harusnya jangan khawatir. Setelah Tuhan murka, baru mereka mau maju. Tuhan bilang, Musa bilang apa? Ngapain engkau melanggar titah Tuhan? Jangan maju. Nanti kamu dibinasakan. Ayat 42. Musa bilang begini, jangan maju
Sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuh. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan jauh dari kita. Sebenarnya bukan Tuhan yang jauh dari kita, kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Maka susahlah hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah jauh, kerinduan Tuhan ada selalu ada, selalu dekat dengan kita. Tapi kita yang seringkali menyembunyikan diri, kita yang seringkali menjauh dari Tuhan. Sehingga akhirnya apa dikatakan firman Tuhan ini jadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan berhasil. 41. Tidak akan berhasil. Karena Tuhan nggak ada, Tuhan jauh. Kita menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Suka-suka kita yang kita buat, pengen lakukan ini, pengen lakukan itu. Jangan jadi orang yang nggak mau diatur. Ketik di kolom komentar. Jangan jadi orang yang tidak mau diatur. Ayo, teman-teman di Facebook, TikTok, Instagram, dan Zoom, ketik di kolom komentar. Jangan jadi orang yang tidak mau diatur. Harus belajar jadi orang yang mau diatur. Harus belajar menjadi orang yang mau tunduk. Harus jadi orang yang mau taat. Karena perintah Tuhan, titah Tuhan itu mengarahkan kita. Makanya firman Tuhan kepada Yosua, diingatkan kembali ketika Yosua menggantikan kepemimpinan Musa. Yosua diingatkan Tuhan, jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berjalanlah sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berjalanlah sesuai dengan ketetapan titah Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Jangan menyimpang. Ya nggak apa-apalah sekali-sekali sedikit-sedikit. Jangan. Kalau Tuhan bilang jangan. Belajar aja taat. Yuk sama-sama ketik lagi di kolom komentar. Belajar taat saja. Ya, belajar taat aja. Kalau Tuhan bilang jangan. Kalau Tuhan bilang maju. Kalau Tuhan bertindak. Kalau Tuhan bilang lakukan. Jangan justru sebaliknya. Tuhan bilang jangan, kita lakukan. Tuhan bilang lakukan, kita nggak buat gitu loh. Ini kan yang terjadi kan seperti itu. Tuhan bilang masuk, dia bilang takut, nggak mau. Tuhan bilang oke, nggak usah. Mereka maju. Gitu ya saudara ya. Ayat 42, jangan maju. Sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuh. Ayat 43. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana, di depanmu. Kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Kalau hidup kita bertolak belakang dari apa yang Tuhan mau, maka tidak ada penyertaan Tuhan. Ingat betul hal ini. Ingat betul saudara. Kalau sampai kita membelakangi Tuhan, apa maksudnya membelakangi Tuhan? Segala perintah, segala titahnya kita tidak lakukan. Segala ketetapan yang kita tidak lakukan, maka Tuhan tidak ada dalam hidup. Itulah yang dilakukan di Taman Eden. Melanggar titah Tuhan, membelakangi Tuhan. Tuhan dibuang. Jauh dari hadirat Tuhan. Kenapa? Karena lu gak mau diatur. Gak mau taat, gak mau dengar-dengaran. Nah inilah yang terjadi hari-hari ini. Pengennya menyimpang dari kebenaran. Kita sudah ada patternnya, saudara. Sudah ada polanya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jangan kau melencengkan firman itu. Sesuai dengan firman itu. Jangan melenceng dari kebenaran itu. Karena Alkitab katakan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup. Hati-hati dengan si jahat. Iblis itu licik. Dia akan memutarbalikkan kebenaran. Dan itulah yang terjadi di Taman Eden. Iblis kan bilang sama Hawa, bukankah semua pohon tidak boleh kamu makan? Padahal kenyataan firman Tuhan bilang semua pohon boleh. Cuma satu yang nggak boleh. Tapi iblis putar balik, seakan-akan itu firman, tapi memutarbalikkan kebenaran. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Firman sudah terbentang untuk kita lihat, kita baca dan kita lakukan. Tapi kita mulai memikir-mikir, kayaknya ini yang lebih bagus, kayaknya ini lebih bagus, kayaknya bagus jadi dimodifikasi sedikit. Nggak bisa seperti itu, saudara. Ketetapan ialah ketetapan, kebenaran tetap kebenaran. Firman Tuhan tidak bisa diubah, walaupun sedikit. Karena itulah yang akan terjadi. Jangan pernah merubah firman. Jangan pernah memutarbalikkan firman. Apa yang difirmankan, just do it. Ketik di kolom komentar.
lakukan saja. Ketik di kolom komentar, lakukan saja. Firman update. Tuhan tahu yang terbaik di setiap zamannya, di setiap musim. Tuhan tahu yang terbaik. Kita akan menjadi orang-orang yang membelakangi Tuhan kalau kita mulai tidak mau melakukan kebenaran yang sudah disampaikan firman. Kan jelas itu yang disampaikan Tuhan kepada Yosua. Jangan kau menyimpang ke kanan, jangan kau menyimpang ke kiri. Maksudnya apa? Ya udah, itu firman, lakukan. Karena orang yang melakukan firman, Tuhan Yesus bilang, mereka seumpama orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Batu yang kokoh, batu yang kuat. Ada badai, ada banjir, ada angin ribut, ada hujan, tidak akan rumah itu roboh. Karena dibangunnya di atas firman. Ya. Sebab orang Amalek, orang Kanaan ada di sana dan di depanmu ayat 43, kamu akan tewas oleh pedang dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai engkau. Ayat 44. Meskipun demikian, apa dikatakan semua? Katakan apa? Mereka nekat. Mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa tidak meninggalkan tempat perkemahan. Mereka nekat. Saudara, nekat sama beriman itu beda-beda tipis. Beriman bukan nekat. Beriman ada basicnya, ada landasannya, ada fondasinya. Apa? Firman. Tapi kalau nekat, itu parah itu, saudara. Iya, kalau nekat itu enggak, dia udah tahu firman, tapi dia nggak ngelakuin. Itu nekat. Dia tahu bahwa Tuhan tidak menyertai dia. Dia tahu bahwa orang Amalek ada di sana, tapi dia tetap maju. Padahal Tuhan tidak menyertai mereka. Itu nekat. Kalau beriman itu tadi sebelumnya, Tuhan bilang, masuk. Aku memberikan negeri ini kepadamu. Mereka beriman. Yosua dan Kaleb beriman. Masuk. Dia yang terima. Tapi bangsa Israel ini nekat. Tetap maju. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh nekat. Ya, Tuhan sudah kasih hikmat buat saudara dan saya. Roh Kudusnya sudah diberikan buat saudara dan saya. Hiduplah dalam tuntunan. Jangan jadi orang-orang yang nekat. Beriman karena ada fondasi. Kalau nekat nggak ada fondasinya. Lakuin apa aja, lakuin apa aja. Tapi kalau beriman karena kita tahu ada janji yang menyertai kita. Ayat terakhir, ayat 45. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Menyerang bangsa Israel. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Selesai. Habis. Karena apa? Karena dimulai dari membelakangi Tuhan. Karena dimulai dari gak mau taat terhadap firman Tuhan. Kehancuran akan dimulai ketika engkau sudah tahu firman, tapi engkau tidak lakukan. Kebinasaan, kehancuran akan dimulai ketika engkau sudah mulai membelakangi Tuhan. Bertolak belakang. Tuhan ke kiri, engkau ke kanan. Tuhan maju, engkau mundur. Itu membelakangi. Tidak seirama dengan tuntunan Tuhan. Saya berdoa sehingga hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan saat ini, ayo, yuk sama-sama kita berjalan seirama dengan Tuhan. Ya, Tuhan ke kanan, kita ke kanan, Tuhan ke kiri, kita ke kiri, Tuhan stop, kita stop, Tuhan maju, kita maju, Tuhan lakukan apapun. Semua kita lihat dari firman. Karena itu jangan melebih-lebihkan firman. Kalau Tuhan bilang jangan maju, jangan maju. Nanti kayak bangsa Israel. Maju tapi Tuhan bilang nggak baik, selesai. Kalau Tuhan bilang maju, artinya maju. Jadi belajar taat gitu. Petrus bilang sama Yesus, tebarkan jalanmu ke dalaman perahu, pergi lebih dalam dan tebarkan jalanmu. Tapi Petrus melihat keadaan sih seperti ini, guru. Aku udah nebar sepanjang hari, aku tidak dapat ikan. Itu yang terjadi. Tapi Petrus bilang begini, tetapi karena engkau yang suruh, aku akan lakukan. Keadaan bisa saja tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau Tuhan bilang melangkah, melangkah. Kalau Tuhan bilang tahan, tahan. Jangan ngotot. Ya, jangan ngotot. Kita nggak lebih hebat dari Tuhan, kita nggak lebih tahu dari Tuhan, kita nggak lebih bijak dari Tuhan.
Sadar diri siapa kita. Karena itu penting sekali kita untuk dituntun setiap hari. Apa yang Tuhan mau melalui firman. Jangan melebih-lebihkan firman, jangan mengurangi firman. Lakukan aja. Orang pas-pas aja kadang kita susah ngelakuin kok. Iya kan? Apalagi kita lebih-lebihkan, apalagi kita kurang-kurang. Jangan. Kalau Tuhan bilang mengasihi, mengasihi. Kalau Tuhan bilang bertobat, bertobat. Jangan kita mulai spekulasi dengan firman. Hari ini saya ingatkan, saya ajar setiap kita untuk tetap taat. Ya, karena kita lihat contoh kisah bangsa Israel ketika Tuhan dijanjikan akan mendapati suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, Tuhan udah kasih. Giliran Tuhan suruh maju, mereka takut, mereka ragu. Tapi giliran Tuhan bilang, oke, kalau lu nggak mau maju, lu nggak dapat. Kalau lu maju, lu mati. Sekarang dia lakukan, ya selesai. Jangan sampai menjadi orang-orang yang membelakangi Tuhan. Ketika Tuhan bilang A, kita lakukan B. Tuhan bilang B, kita lakukan A. Tuhan maju ke depan, kita diam. Tuhan maju ke kanan, kita ke kiri. Tuhan ke kiri, kita ke kanan. Selalu bertolak belakang. Tetap ikuti irama Tuhan. Dengan cara apa Pak saya ikuti irama Tuhan? Belajar terus tertanam dalam firman. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan. Gak usah pertimbangkan. Firman buat dilakukan, bukan buat dipertimbangkan. Lakukan, lakukan, lakukan. Jangan kompromi. Kasih itu bukan kompromi, sudah. Ya, kalau kita mengasihi, kita mengasihi. Tapi jangan sampai karena kita mengasihi, lalu kita kompromi dengan dosa. No. Kita berdoa, kita datang kepada Bapak. Terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan singkapkan buat kami. Kami belajar akan setiap ketetapan-ketetapan firman. Tuhan tolong kami umat-Mu ketika kami belajar firman-Mu, kami diberikan hikmat, kami dituntun, kami diarahkan, kami dididik untuk seirama dengan Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan tolong setiap kami, setiap anak-anak Tuhan yang bergabung dalam doa pagi online. Kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami tahu di hadapan kami ada perjuangan yang harus kami jalani, menjalani hidup, tapi kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri, Tuhan. Kami percaya ada Tuhan yang menopang kami. Apapun keadaan kami, apapun badai hidup kami, apapun pergumulan kami akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami tidak akan pernah mau membelakangi Tuhan. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk seirama dengan Tuhan, dengan cara terus merenungkan firman Tuhan, dengan cara terus melakukan kebenaran dan ketetapan firman, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, karena kami percaya apa yang tergenap, apa yang firman-Mu katakan itu yang akan tergenapi. Orang yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka hidupnya akan berhasil dan akan beruntung. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan, memberkati setiap mereka ya Tuhan, memberkati usaha, memberkati rumah tangga, memberkati pekerjaan mereka, memberkati juga masa muda mereka, studi mereka di dalam nama Yesus, diberkatilah oleh Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan ada dalam jalan-jalan Tuhan, Tuhan yang akan promosi, Tuhan yang akan bela. Hamba juga berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang pagi hari sedang mencari pekerjaan, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya semua pintu sanggup Tuhan bukakan. Apa yang tidak mungkin bagi kami itu mungkin bagi Tuhan. Dan kami berdoa kalau ada orang-orang muda yang pagi hari ini mendoakan untuk mendapatkan pasangan hidup, hamba juga berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan Yesus, yaitu yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi dan menghargai hidup mereka. Hamba serahkan mereka orang-orang muda dalam tangan Tuhan. Jagai hati dan hidup mereka. Secara khusus di hari-hari terakhir ini Tuhan, kami mau dipakai Tuhan. Kami mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk melakukan segala sesuatu dalam bentuk ketaatan kami kepada Tuhan. Memang tidak mudah, tapi kami percaya tidak akan ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa kalau ada yang sakit pagi hari ini. Engkau sudah dengarkan firman Tuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas dan engkau bergantung kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa sedang mengalami kelemahan tubuh. Namun kami mau melangkah dengan iman karena kami percaya ada tertulis tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan menumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Hamba berdoa, ada anak-anak Tuhan yang meletakkan tangan kanan mereka pagi hari di bagian-bagian tubuh yang sakit. Bapak, kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Sebab Engkaulah pembuat mujizat dalam hidup kami. Dan hamba berdoa dari tempat ini oleh bilur-bilur-Mu, mereka yang sakit dan meletakkan tangan kanannya di bagian tubuh itu yang sakit, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, kami yang sakit sudah dijamah Tuhan. Kami terima dengan iman, terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini setiap kami dilawat Tuhan, di rumah kami masing-masing kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, berkat-Mu ada atas setiap kami. Tuhan tolong kami sehingga setiap hari kami memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami selalu bergantung kepada Tuhan. Sebab kami percaya pertolongan kami ialah berasal daripada Tuhan. Jagai hati hidup anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tempat, kota, negara dimanapun mereka tinggal. Diberkatilah oleh Tuhan dengan keamanan, kedamaian. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap kami anak-anak Tuhan sehingga Tuhan dapati setia sampai akhirnya ketika Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kami. Tuhan berikan kami hati yang setia, berikan kami hati yang taat, berikan kami hati yang mau mengandalkan Tuhan, hati yang mau dengar-dengarkan firman-Mu. Tuhan taruh dalam hati kami masing-masing. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, firman termaterai, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita berdoa dan kita aminkan apa yang kita doakan. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Firman Tuhan katakan jangan bimbang karena orang yang bimbang tidak mendapatkan apapun. Doa saya menyertai kita semua, tetap setia, tetap hidup seirama dengan Tuhan, jangan pernah membelakangi Tuhan. Kalau engkau mau lihat berhasil dan beruntung, jangan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.